Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita boleh ada dalam keadaan yang baik, dan saat malam hari ini kita ada dalam renungan malam Sosianim. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami ada karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, membimbing kami, dan memberikan pemahaman bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita akan membaca dalam renungan malam hari ini yang terdapat dalam Mazmur 121, dan kita akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita memahami Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Mazmur. Maka ada 15 pasal yang bertemakan nyanyian ziarah. Mulai dari pasal 120 sampai pasal 134. Maka 15 kitab atau pasal ini menceritakan dalam nyanyian ziarah. Yang dimaksudkan nyanyian ziarah adalah nyanyian yang dinaikkan oleh orang-orang Israel tatkala mereka akan beribadah ke Yerusalem. Karena kita memahami bahwa orang Israel mereka harus datang ke Yerusalem untuk melaksanakan masa raya yang kita kenal dengan masa raya Paskah, masa raya Pantekosta, dan masa raya Pondok Daud. 3 kali dalam 1 tahun mereka harus ke Yerusalem untuk beribadah, untuk merayakan hari-hari besar ini. Dan orang-orang Israel yang pada waktu itu datang, mereka datang dari segala penjuru, dari segala tempat, dari segala di mana mereka tinggal. Sehingga ketika mereka berjalan dari rumah mereka menuju Yerusalem, maka mereka akan menyanyikan nyanyian-nyanyian, dan mereka menyanyikan pujian-pujian. Dan inilah
yang kita bisa membaca. Maka di dalam Fatsal 121, maka di dalam ayat-ayat yang telah kita baca, maka ada sesuatu yang kita dapat pahami dan pelajari. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Kita memahami mengapa orang-orang pada waktu itu ketika mereka berangkat menghadap hadirat Allah di Yerusalem beribadah, karena mereka dari tempat mereka menuju Yerusalem, maka mereka harus melewati tempat-tempat yang mungkin saja ada dalam tempat yang tidak baik-baik saja. Ada ancaman dari penyamun, ancaman dari binatang-binatang buas ketika mereka mungkin melewati padang pasir, padang gurun, ataupun tatkala mereka menghadapi perjalanan, menghadapi lembah-lembah, dan ada banyak hal yang bisa terjadi. Belum lagi ketika bicara tentang cuaca, maka pemazmur dengan nyanyian yang dinaikkan, "Dari mana pertolonganku?" Maka dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan." Bapak Ibu Saudara, pemazmur begitu memahami, begitu menyadari bahwa sesungguhnya yang dapat meluputkan mereka, yang dapat menyelamatkan mereka dalam perjalanan mereka, itu hanya Tuhan Allah Israel. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan seterusnya. Ini merupakan satu janji-janji daripada Tuhan. Dengan iman dinyatakan oleh pemazmur bahwa Allah Israel dikatakan Allah yang tidak membiarkan kaki-kaki kita menjadi lemah. Bahkan disebutkan penjaga Israel tidak terlelap. Dia tetap terjaga. Bahkan sampai dalam ayat yang ke-6, alam pun takluk di bawah penguasaan dari Tuhan. Dan disitulah kita melihat janji dari Tuhan ayat yang ke-7 dan 8. Dia akan menjaga dengan segala hal yang luar biasa. Karena disebutkan dia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari daripada Mazmur 121 ketika kita implementasikan dalam kehidupan saat ini? Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, sesungguhnya hidup kita pun sebuah perjalanan. Kita sedang berjalan menuju Yerusalem baru. Kita akan menghadap Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan kita sementara ini sedang berjalan menuju tempat itu, surga yang samawi. Mungkin dalam perjalanan menuju Yerusalem baru saat-saat ini, kita pun perlu yang namanya pertolongan Tuhan.
Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidup ini. Karena kita harus menghadapi lembah-lembah, lembah air mata, lembah bayang-bayang maut. Ataupun kita menghadapi situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Alam pun saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun syukur kepada Dia, Allah pencipta semesta ini adalah Allah yang menjamin hidup kita. Dan pertolongannya itu akan nyata bagi kita setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik. Matanya tidak pernah luput dan terus memandang kita sebagai orang percaya. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sementara kita sedang berjalan menuju Yerusalem baru, sorga yang samawi, tempat Allah yang kekal, marilah kita gantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan sebagai penolong yang setia, penolong yang benar-benar dan sungguh-sungguh akan menolong kita. Karena itu, mungkin kita sedang saat ini ada di lembah-lembah air mata, ada di lembah-lembah bayang-bayang maut. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam situasi padang gurun, ada dalam situasi yang tidak enak, ada ancaman-ancaman kiri kanan depan belakang. Namun yakinkanlah, Tuhan penolong itu ada dalam hidup kita. Karena kalau Tuhan yang menolong kita, maka Tuhan yang sempurna itu akan mengerjakannya dengan sempurna bagi kita. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah penolong yang sejati. Dia penolong yang sesungguhnya. Karena itu, bila pada malam hari ini kita terus berharap dan mengandalkan Dia dalam perjalanan kehidupan kita. Karena yakinlah, dengan kekuatan Allah Roh Kudus, maka kita akan terus berjalan sampai ke Yerusalem baru. Karena itu, kuatkanlah iman kita. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sementara kita dalam perjalanan yang tidak tahu sampai kapan kita dipercaya. Tapi yakinlah, Tuhan Sang penolong itu akan membela dan memberkati Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus memberikan kebaikan-kebaikannya dan kesanggupan bagi kita untuk terus menjadikan Tuhan sebagai penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Bila renungan firman ini mengingatkan saya dan saudara bahwa kita masih punya penolong yang sejati. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Sesungguhnya kami bersyukur karena Engkau mau menjadi penolong kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang saat ini, yang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Namun kami percaya bahwa Tuhan adalah Alfa dan Omega, Allah yang mengatur segala masa, segala musim. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami menjadikan Engkau sebagai penolong kami yang setia. Berkatilah umat-umat-Mu pada malam hari ini. Mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mungkin ada dalam persoalan, dalam pergumulan, sakit, penyakit, ataupun dalam berbagai banyak hal kondisi yang tidak ideal. Namun doa kami, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Terpujilah dan termulia nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Dan terus Tuhan jadikan firman-Mu untuk menjadi bekal bagi kami. Kami terus pegang janji-Mu. Kami terus pegang anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kami hanya mengandalkan Engkau sebagai penolong dalam hidup ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Dan biarlah berkat kebaikan-Mu menyertai kami hari ini dan seterusnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat, tetap kuat, dan tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.